ya benar-benar terjadi Indonesia terkena dampak. Kalau kita ingin damai, kita harus siap perang. Apa Indonesia siap perang, saudara? Enggak, saudara ya. Begitu Indonesia perang, bubar, saudara ya. Lalu Anda nanti nonton yang ini ya, bagus ya. Saya lihat Ibu Koni ya. Serangan langsung Iran-Israel, perang dunia ketiga dimulai. Nggak akan bisa, saudara ya. Nggak akan terjadi perang dunia ketiga. Ya, sulit untuk bisa sekarang ini nggak bisa. Sekarang ini nggak bisa. Ya. Nah, tetapi nanti setelah damai, setelah microchip itu ya, itu tuh Israelnya lengah tuh, baru tuh perang dunia ketiga. Karena begitu dibajak, orang-orang Islam akan mengira Israel lemah, lalu Arab, semua serang lagi ya, negara-negara Islam ini akan menyerang lagi. Itulah perang terakhir Islam melawan Yahudi, saudara. Menang nggak? Nggak bakal menang, kalah lagi, saudara ya. Yang terjadi. Nah, banyak orang menginginkan perang dunia ketiga, termasuk Islam, saudara. Sebenarnya perang dunia ketiga itu yang pengen Islam, saudara ya. Karena pengen apa? Islam will dominate the world. Ya, yang menghalangi Islam menguasai dunia hanya dua, saudara, orang Kristen dan orang Yahudi. Lihat negara kita sejauh mana kekuatan negara ekonomi kita, kekuatan militer kita, ya, kekuatan apa? Seperti saya bilang tadi, Anda dengar penjelasan dari Benyamin Netanyahu, Anda akan terilham. Orang bijak berpikir seperti dia. Dengar semua pembicaraan. Dia itu lurus, tegak lurus. Itu orang gentleman. Ya. Tidak ada kebohongan di balik pemikiran dia. Tidak ada. Tidak ada agenda tersembunyi. Tidak ada agenda yang terselubung. Tidak ada. Bayangkan teman-teman. Dia ini medianya News Yerusalem Israel atau NBC. Semua yang dia bom, dia pakai kamera. Ini, saya bom ini. Saya hancurkan ini. Saya bunuh ini. Dia mengaku, Hasan Nasrallah saya yang bunuh, kita yang bunuh. Nah, jadi saudara, kita balik lagi. Ini Tasya dulu ya, Tasya. Silakan Tasya. Mana nih Tasya nih? Oke, Pak. Oke, salam Pak Pastor, salam semuanya. Salam Tasya. Pak, saya cuma mau memberikan suatu pandangan sih Pak, berdasarkan berita yang tadi yang saya dapat. Itu katanya ini kan 5 bulan ini kan terjadi deflasi ya, daya beli masyarakat turun. Ini kan nanti ke depannya kan kalau terus-terusan seperti ini kan dunia usaha kan makin lesu dan banyak yang mati, ya kan? Amit-amit lah ya, banyak yang tutup, banyak yang gulung tikar kan. Apakah nanti bisa terjadi lebih parah atau sama dengan krisis tahun 98? Gitu. Kalau saya sih melihatnya ini akan lebih parah, Pak. Karena kenapa? Karena apa ya? PHK itu katanya itu 3 kali lipat. 3 kali lipat dari tahun 98. Itu di luar dari pengangguran loh, Pak. Lalu mata uang kita lemah. Setelah itu terjadi bukan penolakan sih, jadi kayak lebih diperketat lagi untuk tenaga kerja Indonesia yang mau pergi ke luar negeri. Nah, lalu daya beli masyarakat kurang. Belum lagi pajak katanya mau dinaikin ya tahun depan ya. Saya yakin ini takutnya nanti akan terjadi kekacauan, meletus lagi gitu. Lebih parah dari yang bulan Agustus kemarin atau September kemarin. Itu saya takutnya itu lebih parah dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang Bu Dora kan yang bilang, untuk yang Bu Dora yang bilang pilih Bobby. Sebenarnya maaf katanya Bu ya, kedua-duanya di pandangan opini saya pribadi ya, kedua-duanya buruk.
Saya akui benar, Tasya, benar. Nanti Bu Dora, sebentar Bu Dora. Dua-duanya buruk, tapi kita harus cari yang mudaratnya apa tingkat kerugiannya, tingkat kerusakannya itu kecil gitu. Itu aja sih Bu. Kalau Bobby saya lihat untuk mengarah ke kerusakan itu saya lihat sih jauh lebih kecil ya. Ya. Tapi entah kenapa nih yang saya kasih tahu ya Bu ya, untuk rumah ibadah mungkin lebih aman lah Bobby. Tapi kalau untuk masalah kemarin-kemarin yang misalkan bansos, ada ketemu bansos katanya di rumah dinasnya si Bobby ya, sekian miliar, itu saya nggak tahu apa itu hoax apa asli gitu, apa benaran ada gitu ya. Entah dikeluarkan apa dicetuskanlah berita entah gimana gitu ya. Tapi sampai sekarang adem-adem aja gitu, nggak ada gitu. Kalau menurut saya sih lebih baik Bobby. Kenapa? Karena rumah ibadah untuk orang-orang minoritas, dia lebih bertanggung jawab untuk melindungi gitu. Kalau Jakarta saya antara Pramono Anung sama si Pongrengkun antara itulah. Pongrengkun nggak bisa lah, Dharma susah, itu cuman pemanis doang. Saya kira ya. Pramono yang paling mungkin ya, Pramono sekarang ini. Kalau Rudi Kamil udah nggak usah. Tapi itu nanti itu besok itu bicara untuk Jakarta itu minggu ini ya, kita bicarakan besok. Itu nanti. Iya betul Pak. Sebenarnya kalau saya mau jujur ya, harusnya sih Sumut itu ada 3 itu. Ada yang mantan ini Bupati dari Tapanuli Utara yang Nababan itu. Biar ada penyeimbangan untuk yang minoritas. Itu ya. Enggak. Iya. Itu lebih bersih lagi orang yang Nababan itu. Nggak percaya saya ada orang politikus bersih. Nggak ada. Ya, setidaknya Pak, tingkat korupsinya itu dikit, Pak. Bukan, gitu. Karena dia belum pinter. Iya sih, bisa. Di Indonesia itu kamu tidak mungkin tidak korupsi. Bahkan Ahok pun dia terpaksa harus menukar kan, dengan cara apa? Menukar dengan itu tadi CSR, ya kan? Dia bangun jembatan Semanggi dengan CSR kan? Itu bentuk korupsinya ada begitu. Tapi itu tetap saja sebenarnya itu bentuk korupsi. Hanya bedanya tidak masuk ke kantong dia pribadi, ya kan? Tetapi itu sangat sulit. Akhirnya kan ditendang si Ahoknya kan karena itu tadi, ya kan? Karena dia tidak mau itu susah kayak Gus Dur juga sama sulit. Nah, tapi ini sebenarnya ini kita lihat ya, ini namanya Pak Jenderal Tobing suka ngajar kita dia, civis pacem parabellum ini ya, civis pacem parabellum. Sebelum ya, ini dalam hal ini saya yakin Pak Tobing lebih pandai ini daripada orang ini ya. Masa dia bikin civis pacem parabellum? Kalau mau damai harus siap-siap perang. Enggak salah saudara. Kalau mau damai harus siap-siap damai. Jika benar-benar terjadi Indonesia terkena dampak. Kalau kita ingin damai kita harus siap perang. Apa Indonesia siap perang saudara? Enggak saudara ya. Begitu Indonesia perang bubar saudara ya. Lalu Anda nanti nonton yang ini ya, bagus ya. Saya lihat Ibu Koni ya. Serangan langsung Iran Israel, perang dunia ketiga dimulai. Enggak akan bisa saudara ya. Enggak akan terjadi perang dunia ketiga. Ya, sulit untuk bisa sekarang ini nggak bisa. Ya. Nah, tetapi nanti setelah damai, setelah microchip itu ya, itu tuh Israelnya lengah tuh, baru tuh perang dunia ketiga. Karena begitu dibajak, orang-orang Islam akan mengira Israel lemah, lalu Arab semua serang lagi ya, negara-negara Islam ini akan menyerang lagi. Itulah perang terakhir Islam melawan Yahudi, saudara. Menang nggak bakal menang, kalah lagi saudara ya, yang terjadi. Nah, banyak orang menginginkan perang dunia ketiga, termasuk Islam saudara. Sebenarnya perang dunia ketiga itu yang pengen Islam saudara ya, karena pengen apa? Islam will dominate the world ya. Yang menghalangi Islam menguasai dunia hanya 2 saudara, orang Kristen dan orang Yahudi. Itu loh masalahnya. Oke, ini ada Abel Wahyudi, terima kasih. Ben Alexander,
Kameni lagi check-in di bunker, takut. Yakus Eluoi, terima kasih. Thomas Tan, Nancy Berjaya, Tadeus Utomo. Oke, lanjut. Nih, Pak Teddy mau lanjut, habis ini Bu Dora ya. Pak Teddy dulu, silakan. Iya. Shalom teman-teman. Memang shalom. Ya saya pengalaman ya, bukan pengalaman, tapi saya mengingat waktu saya dengar radio BBC dari tahun-tahun 70-an ya, selalu mengatakan Perang Dunia Ketiga karena waktu ada dua negara adidaya gitu, antara Rusia dan Amerika, itu masih terkenal. Sekarang sudah tidak ada lagi, tinggal Amerika. Tapi sejarah yang bicara tentang Perang Dunia Ketiga dari 40 tahun lalu itu dicengangkan orang itu, tapi benar Pak Paul katakan tidak akan ada. Saya juga yakin itu karena sudah melewati 30-40 tahun. Selalu orang bicara tentang Perang Dunia Ketiga, tapi disimpulkan benar. Saya angkat topi sendiri kepada Dr. Paul itu untuk melihat itu. Ya, dari pengalaman saya ya, waktu dengar berita Australia, berita apa aja dari Auckland itu waktu masih kecil itu udah dengar berita tentang perang. Selalu mereka mengarahkan itu. Jerman Bersatu pun ada ke arah, banyak orang berpikir bagaimana terjadi perang dunia gitu. Ya begitu juga waktu terjadi perang Irak dan Amerika, ada istilah perang seperti itu. Teman-teman di Indonesia, saya mau perbanding benar juga. Indonesia itu terlalu terlalu dipuji-puji oleh elit-elit itu yang sebenarnya tidak ada kekuatan. Dari dulu ya. Analisa kita dari 30. Indonesia tidak ada kemampuan apa-apa secara militer. Dia tidak ada dampak di negara ASEAN bicara perang gitu. Oke, kita jujur aja cerita. Baru teman-teman bilang kok ini permesa ini merendahkan negara kita. Ya saya bandingkan aja alutsistanya Singapura dengan Indonesia. Tanya aja F-15 siapa lebih banyak, Singapura atau Indonesia. Saya balik kabarnya. Kabar yang kita bicara di lautan mana itu, bawah Jawa ke bawah itu. You mau tandingi angkatan perangnya Australia. Itu persoalannya di negara kita. Teman-teman kita yang di Indonesia ataupun kita cerdas untuk melihat itu. Kita ini cuma dipermainkan oleh suara elit-elit politik. Dan bahasa yang mereka lakukan adalah bahasa berulang, direduplikasi gitu. Oh, negara kita akan maju. Kita 40 tahun lalu Soeharto bilang kita akan menuju satu negara industri. Oh, sekarang masih diam di tempat. Ya. Setelah diganti lagi presiden, muncul lagi digadang-gadangkan, oh presiden pemikiran teknokrat Habibie. Apa ada perubahan signifikan? Nggak ada di negara kita. Apa pertunjukan angkatan bersenjata di negara kita yang kemarin itu hari ulang TNI, apa yang dipertontonkan? Nothing, kalau saya bilang nothing. Cuman alat persenjataan Indonesia dipergunakan untuk mengintimidasi rakyat Indonesia. Itu yang digunakan oleh negara kita, bukan menunjukkan kepada negara tetangga kekuatan militer kita. Kekuatan kita kan dulu cuma dikatakan oleh pakar sosiologi, itu dari dulu waktu saya kuliah. Yang menguntungkan rakyat Indonesia adalah penduduknya, bukan teknologi militernya. Mungkin teman-teman waktu SMA, SMP benar-benar seorang seminar berbicara tentang Indonesia. Indonesia punya kekuatan cuma satu, penduduknya nomor 4 terbesar di dunia. Persoalannya di situ, bukan kekuatan militernya, bukan kekuatan teknik, nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan ini didengar oleh pejabat ya, mau TNI lah dia, mau Kasat lah, memang benar. Kita kan sudah memahami semua teknologi perangnya aja. Masih Malaysia di atas kita gitu. Baru kita mau bicara apa? Apa dampak kalau terjadi perang, eskalasinya ke Indonesia bagaimana? Ya Indonesia akan mati kutuk. Karena Indonesia sederhana. Indonesia kan ini tersandra. Siapa bilang Indonesia tidak tersandra? Indonesia tersandra dengan komunitas dunia. Dia cuma bilang, ya kalau macam-macam, saya akan gerakan mobilisasi HAM atau lembaga-lembaga hukum lain atau lembaga-lembaga dunia lain untuk melepaskan Papua daripada Indonesia. Dia sederhana. Pejabat kita cuma diancam begitu. Oleh Australia, oleh Inggris, oleh Amerika, oleh sederhana. Negara kita tidak ada.
tidak ada kemampuan apa-apa. Saya jujur aja, kalau di framing oleh elit-elit politik, kita dengar seperti pidato kemarin Jokowi. Jokowi bilang kepada di dalam media bahwa Prabowo kalau akan memimpin seperti ini, dia lagi menarasi Indonesia akan maju. Itu bahasa lama, saya bilang. Itu puji-pujian lama dari presiden lama, dari tokoh-tokoh politik lama gitu. Indonesia tidak akan maju. Anda mau bicara tadi siapa bicara tentang apa bahasa gejolak ekonomi di Indonesia, Pak? Dari 40 tahun kita sudah dengar terjadi resesi ekonomi, terjadi inflasi, nothing di negara kita. Tidak akan nampak. Tapi kita gunakan pemikiran kita intelektual gitu. Jangan kita menggeneralisasi. Seperti tadi bicara kita akan terjadi inflasi. Ya bayang kali terjadi inflasi dan yang ada di kota Jawanya itu karena kotanya sudah arahnya ke industri gitu. Orang ketergantungan ke industri. Kalau di kampung saya enggak. Jujur aja, mereka bercocok tanam seperti biasa. Kalau tidak di sana keterpenuhan, saya bilang jujur aja, jagung, padi, kelapa, cengkih, kopra, pala, ikan di laut banyak. Dan orang di Indonesia itu tidak banyak ketergantungan di ekonomi. Orang Indonesia itu lebih banyak ketergantungan di sumber alam, kearifan lokal di tempat itu. Kalau daya beli itu cuma orang-orang di kota itu. Orang di desa itu tidak ada. Melainkan dia kalau simpan 1 juta, 5 tahun kemudian tahun depan tetap 1 juta uangnya di situ, dia nggak berubah. Apa yang dia mau belanjakan? Saya tanya balik, apa yang mau belanjakan? Semua ada di ladang. Sekarang persoalannya dia melihat di Indonesia, oh ini akan terjadi krisis, yaitu yang terjadi di Jakarta, tapi itu diangkat oleh elit-elit politik, oleh pakar-pakar ekonomi yang hidup ketergantungnya di pasar itu gitu, yang tidak mengenal apa dunia pertanian lain sebagainya. Itu persoalan ya, karena apa? Bahasa ini dari dulu 40 tahun disampaikan, masa inflasi, tingkat orang beli kurang, apalagi dulu zaman Yusuf Kala menakut-nakuti orang, harus uangnya kalau itu bahasa lama. Itu saya mau lihat eskalasi di Indonesia. Kemudian saya mau nyampaikan kepada teman Anda, kalau terbuka otaknya, saya jujur ya, perbandingkanlah teknologi angkatan perang Indonesia dengan negara tetangga siapa lebih maju. Kemudian kita lihat apa ya peta demografi di Indonesia yang berapa ribu pulau, yang sedikit lagi boleh terpecah. Sebenarnya negara kita sedikit lagi terpecah. Cuma bagus negara kita, ya. Bagus negara kita, dia memeratakan bagaimana mengangkat pegawai negeri sipil yang diikat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga departemen-departemen yang ada di setiap provinsi terikat dengan pusat, sehingga terjadi kesatuan. Tetapi tinggal menunggu kalau itu terjadi perpecahan di negara kita, umpamanya satu gubernur yang mengkondem presiden dan dia akan menyatakan, satu gubernur aja menyatakan, oh saya akan berdiri negara sendiri di provinsi saya dan mengikuti dengan gubernur yang lain. Barangkali itu yang saya bilang akan terjadi perpecahan di negara kita. Dalam pesan saya ini, kalau kita menganalisa si pakar-pakar politik Indonesia, saya bilang mereka cuma ngomong doang gitu. Mereka hidup dalam kata, dalam tempurung, saya bilang aja. Yang kita nonton-nonton orang-orang itu bicara gitu, mereka cuma hidup dalam kata tempurung. Mereka itu cuma hidup di dalam bingkainya. Retorika doang. Iya, retorika. Tapi kalau Anda tidak mampu memahami argumentasi, boleh bantah lah. Oleh sebab itu, orang yang berani berbicara itu, tolonglah seperti Ibu Koni. Anda berdiam di satu negara besar, kira-kira 3-4 tahun atau bolak-balik ke negara-negara besar, Anda perbandingkan itu. Tapi kalau Anda diam bertelur di situ aja, baru ngomong tentang Indonesia, nothing gitu. Saya jujur dia bilang nothing. Saya sudah kemana-mana ya, mau kemana saya nggak lihat kemajuan satu negara. Sistem hukum, angkatan perang, kita sudah lihat bagaimana angkatan perang ini punya kemampuan nuklir ini. Israel kita tahu. Ya. Oleh sebab itu saya sampaikan, Israel itu perang sama Hamas itu, negara-negara ini masih 10% angkatan perang yang dia gunakan, teman-teman. Tapi Anda bantah silakan. Dia belum keluarkan 100%, masih 10, barangkali masih 5% kekuatan yang dikeluarkan.
Itu yang keunggulan saya bilang bagi bangsa Israel. Nah, itu yang saya mau bilang kepada Indonesia, enggak usahlah kita berpolemik bahwa ini Iran mengalahkan Israel dan lain sebagainya. Kita tahu juga bersama, Pak Paul katakan, rakyat Iran itu mendukung Israel. Siapa bilang tidak? Coba saya kemarin itu ketemu dengan orang Iran yang saya diskusi, saya bilang dia adalah dosen di Rutgers University. Saya diskusi, dia memang pro Israel, kemudian dia tidak mendukung ini pemimpin spiritualnya Iran. Mereka tidak mendukung dia. Cuma coba lihat pernah dia hadir di publik nggak? Berani dia muncul di publik nggak? Itu aja analisa. Apakah berani pemimpin spiritual itu hadir? Cuma dia di ruangannya dia terus. Dia undang militer di shooting oleh Jazeera itu. Yang berita-berita mereka sendiri, bukan berita-berita CNN dan berita luar negeri. Kemudian itu oleh berita lain, khususnya Indonesia, mulai itu. Beritanya mulai diperluas dengan sumber-sumber tidak benar gitu. Itu yang jeleknya di negara Indonesia ini. Negara Indonesia ini saya bilang cuma selalu di atasnya itu dibohongi oleh elit-elit politik. Ya, elit-elit politik. Ya, saya juga setuju. 100% saya setuju Pak katakan jangan percaya orang politik. Di negara kita siapapun benar dia boleh generalisasi begitu. Hampir semua bohong itu. Kita mau angkat ini, angkat itu. Tapi dalam konteks ini kita mau cari mana yang lebih baik daripada yang terburuk, gitu kan. Tapi kalau bicara politik itu semua tidak ada yang benar, tidak ada yang jujur. Itu filosofi lama dari Machiavelli, Immanuel Kant, siapa semua. Itu sama teorinya. Maka tidak ada. Di dalam sifat manusia itu, selalu dalam diri manusia itu dia bilang ada sifat ingin menguasai. Dengan segala metode apapun, itu bahasa filosofi lama. Ya ini saya mau sampaikan karena kita jangan minta tolong lah, jangan terframing dengan elit-elit politik di Indonesia, khususnya seperti diskusi tadi. Dia bicara, Pak Paul, bahasa tadi itu saya bilang bahasa 40-50 tahun lalu tapi itu bahasa lama waktu masih saya SMA sudah dengar. Kalau Anda ingin damai, siap-siap untuk berperang. Atau sebaliknya, kalau ingin berperang, siap-siap untuk damai. Itu memang bahasa lama. Cuma mau diangkat cuma saya mau bercerita di sini. Kita menyadari diri, kritis, kreatif, analitis, konstruktif, melihat negara kita sejauh mana kekuatan negara ekonomi kita, kekuatan militer kita, ya, kekuatan apa? Seperti saya bilang tadi. Anda dengar penjelasan dari Benyamin Netanyahu, Anda akan terilham. Orang bijak berpikir seperti dia. Dengar semua pembicaraan. Dia itu lurus, tegak lurus. Itu orang gentleman. Ya. Tidak ada kebohongan di balik pemikiran dia. Tidak ada. Tidak ada agenda tersembunyi. Tidak ada agenda yang terselubung. Tidak ada. Bayangkan teman-teman. Dia ini medianya News Yerusalem Israel atau NBC. Semua yang dia bom, dia pakai kamera. Ini, saya bom ini. Saya hancurkan ini. Saya bunuh ini. Dia mengaku, Hasan Nasrallah saya yang bunuh, kita yang bunuh. Dia itu orang keterbukaan, perestroika. Itu saya bilang, mengakui. Tidak ada tersembunyi. Itu oleh sebab itu saya selalu, ya marilah saya ajak teman-teman, sedikitlah kritik. Kalau di negara kita, tidak usah takut-takut kita kritik pejabat-pejabat kita melakukan korupsi. Dan lain sebagainya. Jangan terframing. Dengan kata-kata itu ada kemunafikan. Negara kita tidak maju, teman-teman. Ya, saya selalu bukan mengkodem Islam dan lain sebagainya. Saya benci sekali di dalam hati adalah institusi-institusi Islam di Indonesia. Ya, yang menggunakan sumber daya alam ya, Indonesia untuk kepentingan, tidak untuk kemajuan negara, tidak untuk kemajuan ekonomi negara. Oke, Pak Teddy. Itu terima kasih. Ya. Terima kasih. Kami ada persekutuan doa lanjutan. Oh iya, terima kasih. Ini ada Ibu Dora, ada Ombung. Ibu Dora singkat pada jelas, lalu penutup Ombung Toba ya. Bu Dora nanti doa penutup ya. Silakan Bu Dora, Anda mau bicara singkat pada jelas ya. Langsung Ombung Toba penutup.